Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Indah Selviana dengan NIM 210321100049 dari kelas Agribisnis C. Di sini saya akan membahas mengenai materi biologi tanah pada mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Materi biologi tanah ini memiliki beberapa pokok bahasan, maka dari itu tonton videonya sampai selesai ya. Apa sih biologi tanah itu? Yaps, biologi tanah merupakan studi yang mempelajari tentang komponen hidup dalam tanah yang meliputi bakteri, jamur, actinomycetes, ganggang, dan fauna tanah lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa biologi tanah erat kaitannya dengan proses fisik dan kimia tanah. Perbedaan pH, kelembaban, ukuran pori, dan lain sebagainya dalam skala mikro akan berpengaruh terhadap bentuk kehidupan organisme tanah. Lalu, apa sih yang mempengaruhi aktivitas organisme tanah itu? Aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama iklim, yang kedua tanah, dan yang ketiga vegetasi. Yang selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur tanah dapat mempengaruhi laju infiltrasi, permeabilitas, dan kapasitas tanah dalam menahan air atau aerasi dan drainase. Sebagai contoh, tekstur tanah pada pasir, tanah berlumpur, dan tanah liat. Tanah liat kaya akan pori halus dan miskin akan pori besar. Sebaliknya, tanah pasir mengandung pori besar dan sedikit pori halus. Dengan demikian, kapasitas infiltrasi pada tanah pasir jauh lebih besar daripada tanah liat. Bahasan yang selanjutnya yaitu agregasi dan struktur tanah. Agregat dibedakan jadi dua, yaitu agregat makro dan agregat mikro. Agregat makro berukuran lebih dari 0,25 mm, sedangkan agregat mikro memiliki ukuran yang lebih kecil dari agregat makro, yaitu kurang dari 0,25 mm. Agregasi diawali dari mikroba dengan akar yang menghasilkan filamen dan polisakarida lalu bergabung dengan liat, sehingga membentuk kompleks mineral organik. Agregasi dan struktur tanah berperan terhadap pengolahan tanah dan juga serapan kation, bahan organik dari organisme tanah yang meliputi galaktosa, manosa, glukosa, dan hifa, dan tanaman yang meliputi silose dan arabinose akan membentuk agregat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahan organik dapat meringankan tanah dengan menurunkan berat jenis tanah. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pori dan berat jenis tanah. Pori dan berat jenis tanah berperan terhadap pergerakan air dan udara dalam tanah dan juga ruang bagi organisme tanah. Pori dan berat jenis tanah memiliki 3 ukuran, yaitu pertama makropori, kedua mesopori, dan ketiga mikropori. Mikroorganisme menempati 0,2 sampai dengan 0,4% ruang pori tanah dan koloni di mikropori yang merupakan tanah berliat bukan berpasir. Selanjutnya, ada air tanah yang berperan dalam pertukaran udara dan reaksi kimia tanah. Adapun potensial air tanah yaitu pertama, potensial osmotik, kedua, potensial matrik, dan yang terakhir, potensial gravitasi. Selanjutnya ada aerasi tanah, yang tergantung pada tekstur, pori, dan juga air tanah. Tanah liat yang memiliki pori mikro yang lebih tinggi dapat mengakibatkan penghambat difusi atau aliran massa oksigen ke dalam tanah, yang artinya tanah liat itu sama dengan aerasi buruk. Kondisi tersebut mengakibatkan karbon dioksida yang dihasilkan dari respirasi akar dan organisme tanah akan terakumulasi atau tinggi, sehingga menghambat aktivitas organisme tanah. Selanjutnya ada pH tanah. Kriteria pH dapat dilihat pada tabel yang tercantum. Adapun kaitannya dengan sumber energi yang digunakan, contohnya yaitu pada bakteri pereduksi, sulfat, atau oksidasi besi. Pokok bahasan yang terakhir yaitu KTA-KTK tanah. KTA-KTK tanah memiliki 2 sumber muatan liat, yaitu pertama muatan liat negatif yang terdiri dari isomorphous substitution dan dissociation of exposed hydroxyl OH group, dan yang kedua muatan liat positif yang terdiri dari aluminium, besi oksida, dan octahedral group open. Sumber muatan organik berasal dari humic acid, carboxyl, and phenolic hydroxyl group. Dengan demikian, kaitannya KTA-KTK ini dengan sumber hara yang digunakan oleh organisme tanah. Nah, itu tadi merupakan pembahasan dari materi biologi tanah pada mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang berkenan. Dan terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.